Suriname, sebuah nama negara yang mungkin sampai saat ini masih asing di telinga kita. Meskipun jarang terdengar, Suriname menyimpan daya tarik dan ciri khasnya. Dengan hutan hujan lebat yang mencakup sebagian besar wilayahnya, Suriname menawarkan surga bagi para pecinta alam dan para petualangan. Sungai-sungai megah mengalir melintasi pedesaan, menyajikan pemandangan yang memukau. Namun keunikan Suriname tak hanya terletak pada keindahan alamnya. Kota Paramaribo, ibu kotanya, merupakan tempat di mana bekas jajahan kolonial Belanda yang bertemu dengan kehangatan budaya lokal. Di balik pesonanya yang sederhana, mari kita bahas fakta unik Suriname, daya tarik sampai sisi gelap yang jarang diungkap. Suriname merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya dan identitas unik di dunia. Saat ini populasi yang tinggal di negara ini lebih dari 637.000 jiwa. Penduduk Suriname terdiri dari Hindustan yang merupakan keturunan pekerja kontrak asal India, Maron keturunan budak Afrika yang melarikan diri ke hutan pedalaman, Kreol hasil campuran Afrika dan Eropa, komunitas Jawa yang merupakan keturunan pekerja kontrak dari Indonesia, serta komunitas China dan Lebanon yang datang sebagai pedagang. Selain itu, terdapat pula keturunan Eropa yang menjadi saksi masa kolonial Belanda. Festival menjadi bagian penting dari budaya Suriname, mencerminkan berbagai pengaruh yang membentuk karakter bangsa ini. Salah satu perayaan terbesar adalah Pakua atau Holi yang dirayakan komunitas Hindustan dengan bubuk warna-warni yang dilemparkan, melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Pada 1 Juli, Ketikoti diperingati sebagai hari penghapusan perbudakan yang dimeriahkan dengan parade musik dan pakaian tradisional Afrika. Selain itu, 9 Agustus diperingati sebagai Javanese Immigrant Day oleh komunitas Jawa, dengan berbagai acara seperti tarian tradisional dan sajian khas Jawa seperti soto. Dalam keseharian mereka, masyarakat yang fasih menggunakan berbagai bahasa seperti Seranan Tongo, Kreol lokal, Hindi, Jawa, dan Portugis, meskipun bahasa resmi mereka adalah bahasa Belanda. Dalam musik, genre Kaseko menjadi salah satu yang paling populer yang menggabungkan ritme Afrika, jazz, dan calypso. Musik tersebut juga dibarengi dengan seni tari yang terwujud dari latar belakang etnis, mulai dari tari Hindustan, tarian Jawa, hingga tarian tradisional Afrika dari komunitas Maron. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman ini dirayakan melalui makanan. Hidangan seperti roti isi kari, nasi goreng Jawa, bara, dan masakan lokal lainnya menjadi simbol perpaduan budaya yang harmonis di Suriname. Tak lupa Suriname juga punya tradisi spiritual. Agama Hindu, Islam, Kristen, serta tradisi animisme, komunitas Maron semuanya hidup berdampingan dengan damai. Ritual-ritual seperti doa bersama, perayaan keagamaan, dan upacara adat Maron kerap dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Keberagaman spiritual ini menjadi lambang toleransi yang tinggi, di mana masjid, gereja, dan kuil dapat berdiri berdekatan tanpa konflik dan tetap menjunjung nilai-nilai toleransi. Meskipun negara kecil, Suriname tidak boleh dipandang enteng terkait daya tariknya. Wisatawan akan menemukan arsitektur kolonial Belanda yang mengesankan termasuk Fort Zeelandia, benteng bersejarah yang kini menjadi museum, dan St. Peter and Paul Cathedral, katedral kayu terbesar di dunia yang terkenal dengan keindahan ukirannya. Bagi pecinta alam, Brownsburg Nature Park adalah surga tropis yang menyajikan trekking di hutan hujan, pemandangan spektakuler Danau Brokopondo, dan air terjun yang menakjubkan seperti Leo and Eran Falls. Cagar alam sentral Suriname yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO melindungi hutan hujan yang kaya akan flora dan fauna, dengan lokasi seperti Horsburg dan Raleigh-Velen yang cocok untuk ekspedisi. Di pesisir timur, wisatawan bisa mengunjungi Galibi, habitat penyu raksasa seperti Litterback dan Olive Ridley yang datang bertelur di pantai-pantai pasir putihnya. Jejak sejarah Suriname juga terasa di distrik Commonwealth yang dipenuhi perkebunan kolonial seperti Pepperpot dan Frederick Drop. Tempat-tempat ini membawa pengunjung kembali ke masa lalu, lengkap dengan pemandangan sungai yang tenang. Untuk pengalaman budaya yang mendalam, desa tradisional seperti Pikenslee memungkinkan wisatawan belajar tentang kehidupan dan tradisi suku Maron, termasuk seni ukir kayu mereka yang terkenal. Tak cukup sampai di situ, wisata sungai di Suriname juga sangat populer. Di Sungai Suriname, wisatawan dapat menikmati tur perahu yang memungkinkan mereka melihat lumba-lumba air tawar dan keindahan alam di sepanjang sungai. Danau Brokopondo, salah satu danau buatan terbesar di dunia, menjadi lokasi favorit untuk berkemah, memancing, atau sekedar menikmati ketenangan alam. Suriname memang punya caranya sendiri dalam menunjukkan pesonanya. Kelas balik ke belakang, awalnya Suriname dihuni oleh suku-suku asli seperti Arawak dan Karib.
Namun pada abad ke-17, Suriname menjadi rebutan antara Inggris dan Belanda. Pada tahun 1667, melalui perjanjian Breda, Belanda akhirnya mengambil alih Suriname dari Inggris dan menukarnya dengan koloni New Amsterdam yang kini dikenal sebagai New York. Di bawah pemerintahan Belanda, Suriname menjadi pusat perkebunan gula, kopi, dan kakao. Namun untuk menjalankan sistem perkebunan ini, Belanda sangat bergantung pada tenaga kerja budak yang dibawa dari Afrika. Perbudakan ini berlangsung hingga 1863, meskipun setelahnya, para bekas budak masih diwajibkan bekerja selama 10 tahun lagi di bawah sistem yang dikenal sebagai Staattoezicht. Setelah berakhirnya perbudakan, Belanda mendatangkan buruh kontrak dari India dan Jawa untuk menggantikan tenaga kerja yang hilang. Hal ini menciptakan masyarakat Suriname yang multi-etnis dan beragam. Alhasil Suriname meraih kemerdekaannya pada 25 November 1975, setelah menjadi koloni Belanda selama berabad-abad. Namun meskipun negara ini sudah merdeka, konflik tetap berlanjut, terutama dengan komunitas Maron. Maron adalah keturunan budak yang melarikan diri dari perkebunan Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Mereka membentuk komunitas bebas di hutan pedalaman dan bertahan melalui perlawanan terhadap penjajah. Walaupun sempat mencapai perjanjian damai pada 1760, ketegangan dengan pemerintah Suriname tetap ada. Setelah kemerdekaan, pemerintah Suriname mencoba memperluas pengaruhnya ke wilayah Maron. Hal ini menyebabkan konflik mengenai hak atas tanah dan pembangunan. Selama Perang Sipil pada 1980-an, ketegangan ini semakin meningkat, bahkan dengan operasi militer yang brutal terhadap komunitas Maron. Meskipun ada beberapa kesepakatan damai, perjuangan Maron untuk mendapatkan pengakuan budaya, hak atas tanah, dan melawan ketimpangan sosial masih berlanjut hingga kini, termasuk masalah eksploitasi sumber daya alam dan diskriminasi. Jika kita berbicara soal makanan, Suriname juga punya cerita di balik nama restorannya. Di sini restoran Suriname sangat populer di Belanda. Namun menariknya hampir tidak ada yang hanya mengusung label Suriname saja. Sebagian besar restoran ini mengusung gaya campuran, seperti Suriname China, Suriname India, atau Suriname Jawa. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah kolonialisme, perbudakan, dan migrasi paksa yang sudah kita bahas tadi. Para pekerja dari India dan Jawa yang dibawa ke Suriname membawa serta tradisi kuliner mereka, yang pada akhirnya menciptakan masakan fusion khas Suriname dengan roti, nasi, dan berbagai bumbu Asia yang kaya rasa. Selain alam dan keunikannya, kehidupan malam di Suriname juga punya panggungnya sendiri untuk dieksplorasi. Kehidupan malam Suriname, khususnya di Paramaribo, menawarkan berbagai tempat seru yang wajib dicoba. Misalnya The Water Can, sebuah bar dan restoran yang terletak di tepi sungai Suriname, menawarkan pemandangan keren dan live music yang pas untuk nongkrong santai. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati suasana sambil mendengarkan musik lokal maupun internasional. Jika mencari suasana yang lebih energik, Klub Gemini adalah klub malam terbesar di Paramaribo, tempat yang pas untuk menikmati musik elektronik atau hits internasional dan berpesta sepanjang malam. Neo Night Club juga bisa jadi pilihan dengan vibes modern dan variasi musik mulai dari hip-hop hingga reggaeton, menciptakan atmosfer yang sangat cocok untuk bersenang-senang. Selain itu, jika ingin merasakan suasana lebih kasual dengan street food dan barang-barang unik, pasar malam di Paramaribo adalah tempat yang pas. Berbagai makanan lokal, seni, dan musik menciptakan atmosfer yang hidup.